Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Indralaya, Praktikum Metabolisme dan Informasi Genetik. Perkenalkan, saya Siti Aminah Rahmayanti dan teman saya Erda Resita Sihombing, Zidni Ilma, dan Sakina Aprilia. Pada praktikum kali ini, kita akan menguji efektivitas antibakteri dari ekstrak daun sambiloto dan daun sirih. Selamat menonton! Tujuan praktikum yaitu untuk menguji efektivitas antibakteri dari ekstrak daun sambiloto dan daun sirih. Alat yang digunakan: cawan Petri, timbangan, wajan, panci, dan saringan, baskom, pisau, gunting, dan selotip, gelas ukur atau takaran, talenan, dan pipet tetes. Adapun bahan yang digunakan yakni umbi ganyong, gula pasir, agar-agar, ekstrak daun sambiloto, ekstrak daun sirih, bakteri dari usus besar ayam, alkohol 70%, lilin, kertas, cotton bud, dan juga air. Prosedur percobaan: membuat media padat alternatif pengganti nutrien agar 1. Pakailah pakaian lengkap praktikum, memakai masker dan sarung tangan. 2. Tempat praktikum sebaiknya steril dengan menyemprotkan alkohol 70%. 3. Sterilisasikan cawan Petri atau alat lain. 4. Tempatkan cawan Petri di tempat steril. 5. Cuci umbi ganyong sampai bersih. 6. Timbang umbi ganyong, kemudian potong-potong setebal 1 x 1 cm sebanyak 300 gram. 7. Didihkan potongan umbi ganyong dalam panci berisi 1 liter air hingga menjadi lunak. 8. Saring air rebusan, kemudian tambahkan air ke dalam air rebusan hingga keseluruhannya mencukupi 1 liter. 9. Pindahkan ke dalam panci lain, lalu tambahkan gula sebanyak 10 gram dan agar-agar 15 gram. 10. Didihkan campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. 11. Setelah mendidih, tuang ke dalam cawan Petri yang sudah disterilisasi 1/3 volume cawan Petri. 12. Buatlah media tersebut sebanyak 8 buah. 13. Dinginkan, kemudian tutuplah di selotip atau lakban transparan lalu bungkus dengan kertas steril. Simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Langkah pertama yakni umbi ganyong dicuci hingga bersih. Selanjutnya, umbi ganyong kita potong menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu kita timbang sebanyak 300 gram. Selanjutnya, masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan air sebanyak 1 liter. Nyalakan kompor dan tunggu hingga mendidih. Dan selanjutnya kita saring. Air rebusan tersebut dimasukkan ke dalam panci lain dan ditambahkan dengan air lagi hingga volumenya mencapai 1 liter. Kemudian tambahkan gula sebanyak 10 gram, agar-agar sebanyak 15 gram, Lalu,
didihkan, dan sambil diaduk secara kontinu. Langkah selanjutnya, yakni larutan agar-agar tersebut dimasukkan ke dalam cawan Petri 1/3 bagian dari cawan Petri tersebut. Lalu tutup dengan selotip dan dibungkus dengan kertas steril. Selanjutnya, simpan di dalam suhu 4 derajat Celcius. Kemudian pada uji aktivitas antibakteri pada daun sirih, pertama kita kupas umbi ganyong, kemudian kita cuci bersih dengan air, lalu kita potong-potong sekitar 1 cm. Lalu kita timbang sebanyak 300 gram. Kemudian, masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam panci. Lalu, didihkan potongan umbi ganyong dalam panci yang berisi 1 liter air hingga menjadi lunak. Kemudian, kita sterilisasi cawan Petri ke dalam air yang mendidih. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lilin di sekitar cawan yang sudah disterilisasi. Kemudian, saring air rebusan dari umbi ganyong. Didapatkan air rebusan umbi ganyong sebanyak 100 ml. Lalu, tambahkan air ke dalam air rebusan hingga keseluruhannya mencukupi 1 liter. Lalu ditambahkan sebanyak 10 gram gula dan agar-agar 15 gram. Lalu didihkan campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. Setelah mendidih, tuang ke dalam cawan Petri yang sudah disterilisasi 1/3 volume cawan Petri tersebut. Kemudian kita dinginkan media tersebut di sekitar lilin untuk menjaga kesterilannya. Kemudian tutuplah dengan selotip atau lakban transparan. Lalu bungkus dengan kertas A4 untuk menjaga kesterilannya. Simpan media pada suhu 4 derajat Celcius. Media tersebut disimpan selama 24 jam. Setelah 24 jam, pakailah pakaian lengkap praktikum, memakai masker dan sarung tangan. Dan jangan lupa untuk menyemprotkan alkohol 70% di sekitarnya. Lalu, tempatkan media di sekitar lilin untuk menjaga kesterilannya. Buka satu persatu media pada cawan Petri, lalu tetesi sebanyak 4-5 tetes ekstrak daun sirih, kemudian ratakan. Jika belum cukup rata, bisa ditambahkan lagi ekstrak tersebut sampai benar-benar rata.
Lalu siapkan biakan bakteri yang akan digunakan dan tumbuhkan bakteri pada media yang sudah dibuat dengan cara menyudut. Segera tutup cawan petri yang berisi biakan, lalu diselotip atau dilakban transparan, selanjutnya diberi label. Lalu dibungkus dengan kertas A4 dan didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, berikut hasil pada media tanpa ekstrak, pada ekstrak 5%, pada ekstrak 25%, dan pada ekstrak 50%. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan uji ekstrak sambiloto dan daun sirih terhadap aktivitas antibakteri. Dalam praktikum ini untuk menumbuhkan bakteri terlebih dahulu dilakukan pembuatan media padat alternatif pengganti nutrien agar. Dalam pembuatan media padat alternatif bahan yang digunakan ialah umbi ganyong, gula putih, agar-agar, dan air. Bahan-bahan tersebut digunakan karena mudah didapat dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Bahan yang digunakan harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri seperti bahan-bahan yang kaya akan karbohidrat dan protein. Oleh karena itu, umbi ganyong dipilih karena memiliki berbagai nutrisi yang cukup untuk digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri. Sebagai sumber bakterinya, kami mencari sumber bakteri yang berada pada usus besar ayam, karena masih dalam suasana masa pandemi sehingga tidak dapat memperoleh biakan murni bakteri, dan juga diduga bahwa dalam usus besar ayam terdapat bakteri. Daun sambiloto dan daun sirih hijau mengandung flavonoid sebagai zat aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Flavonoid akan merusak dinding sel bakteri yang terdiri atas lipid dan asam amino sehingga dinding sel akan rusak dan senyawa dapat masuk ke dalam inti sel. Kesimpulan. 1. Pada percobaan ini, semua bakteri tumbuh pada media yang sudah diberikan ekstrak daun sambiloto dan daun sirih hijau dikarenakan ekstrak yang dihasilkan tidak murni. 2. Ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih yang diperoleh tidak murni sehingga tidak efektif untuk membunuh bakteri. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah!